Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Clara Firia. Dan sebelum memulai You Review buku bareng kita kali ini, saya ingin berdoa dan mengucapkan kepada teman-teman semua, semoga teman-teman sehat dan walafiat dengan adanya global issue COVID-19 ini. Kita berdoa untuk semua teman-teman di seluruh dunia, semoga wabah ini akan cepat berakhir dan kita bisa kembali lagi sehat dan beraktivitas seperti biasa. Dan buat teman-teman pasti kan sekarang di rumah aja nih semuanya, quarantine ke-32. Ini hari ke-32 kita quarantine. Daripada bosan, yuk kita review buku bareng. Yang mana buku yang akan kita review hari ini adalah buku yang salah satu relevan banget dengan global issue COVID-19 ini, yaitu bukunya judulnya adalah Tools and Weapons, karangannya Brad Smith dan Carol Ann Brown. Mereka ini adalah eksekutif di Microsoft dan Brad Smith ini adalah legal counsel yang sangat luar biasa sekali. Dan buku ini itu bercerita dan relevan sekali dengan isu yang ada hari ini dengan perubahan teknologi dan AI dan AR dan teman-temannya. Dan hari ini sebenarnya buku ini tuh lumayan tebal, ada 300 lebih halaman. Cuma kita nggak akan mungkin bahas semuanya. Di sini beliau itu membahas tentang privacy di dunia data dan teknologi. Ada cyber security, bagaimana kita protecting democracy, social media, ada talent gap dan AI. Dan di sini juga diceritain gimana sih sebenarnya US dan China sebagai salah satu leading country yang di bidang teknologi. Dan kita akan ngebahas beberapa subbab yang ada di dalam buku ini. Tapi sebelum kita bahas, silahkan teman-teman untuk di-subscribe dulu dan dinyalain loncengnya supaya dapat update buku terbaru yang gak kalah menarik dari buku hari ini. Kita akan ngebahas beberapa subbab yang menurut saya ini yang paling menarik dari buku ini. Karena seperti yang teman-teman ketahui, dengan isu global COVID-19 ini kita kan terpaksa untuk di rumah aja ya teman-teman. Dan untuk meeting dan untuk melakukan socializing, even kita itu nonton konser itu aja dari laptop gitu kan, via video meeting, via live meeting. Dan di situ ada beberapa isu yang mungkin teman-teman juga udah baca, bahwasanya sebenarnya beberapa platform yang kita gunakan itu sebenarnya nggak secure enough gitu, dan bahkan banyak yang dihack, yang mana kayak lagi belajar misalnya itu bisa ada orang yang interupsi untuk masuk dengan melakukan yang namanya tindakan-tindakan yang seharusnya tidak sepantasnya. Dan juga sering banyak hoax dan racist slurs yang terjadi di dunia maya ketika kita melakukan yang namanya live meeting atau video meeting. Jadi sebenarnya yang mau kita bahas kali ini itu adalah more or less tentang cyber security, face recognition, dan juga kita akan ngebahas tentang talent gap dan workforce. Yang mana kita akan awali dulu dengan talent gap atau workforce, karena during COVID-19 ini teman-teman juga pasti paham kalau misalnya banyak banget jutaan orang itu di PHK dari kantornya mereka atau dari tempat kerjanya mereka gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya hal ini tuh sudah terjadi bahkan sebelum virus ini merebak gitu. Kayak saya mengutip dari salah satu milioner yang sangat saya kagumi, yaitu Dan Lok. Dan Lok tuh juga bilang kalau misalnya bahkan sebenarnya PHK massal ini itu udah berawal sebelum merebaknya virus COVID-19 ini. Dimana kalau misalnya teman-teman itu lihat, sebenarnya jenis-jenis pekerjaan yang sebenarnya sudah digantikan oleh robot dan juga AI, seperti kayak McDonald, mereka itu sudah starting to replace pekerjaan dengan menggunakan robot gitu kan, menggunakan self-service misalnya. Mereka juga Uber juga menginisiasikan driverless cars, dan Amazon itu juga sudah mengganti worker mereka dengan robot gitu. Jadi yang mau digarisbawahi dari hal ini adalah sebenarnya zaman sekarang itu perusahaan-perusahaan atau company-company yang meng-hire orang itu sebenarnya bukan lagi meng-hire employee-nya, tapi meng-hire skill-nya mereka. Jadi kalau Dunlop itu bilangnya sekarang job ekonomi itu sudah dead. Sekarang yang tren itu adalah skill ekonomi. Makanya seperti yang dosen saya bilang juga di kampus, ketika kita itu
apply ke sebuah pekerjaan gitu ya, di sebuah kantor itu tidak melihat employee-nya, tetapi skill apa yang dipunyai oleh si orang itu gitu. Karena perusahaan itu tidak bisa memiliki skill yang dimiliki oleh si talent tersebut. Jadi talentnya itu menempel pada dirinya kita gitu. Makanya mereka instead of memiliki employee tersebut, tapi menggunakan atau memberdayakan kemampuan dan skill dari si orang tersebut gitu. Makanya perusahaan yang meng-hire skill labor itu mereka bisa mengkoordinasikan sumber daya yang mereka miliki. Makanya di dalam buku ini Microsoft itu kan melakukan R&D yang sangat luar biasa gitu ya, dan mereka itu punya salah satu program yang namanya HoloLens, yang beberapa waktu kemarin itu sempat ada kasus karena Microsoft featuring dengan seorang artis yang affiliated with Satanism katanya. Untuk yang belum tahu, Microsoft HoloLens itu adalah itu kayak sebuah teknologi komputasi visual yang memiliki fungsi seperti kacamata pintar gitu kurang lebih. Dan Microsoft HoloLens ini mereka itu menggabungkan antara visual reality dan augmented reality sehingga menciptakan mixed reality. Dan mixed reality ini memungkinkan untuk membawa tampilan grafis dalam dunia virtual ke dalam dunia nyata kita. Jadi di dalam buku ini, di dalam buku Tools and Weapons itu di tahun 2017 itu bahkan sudah ada pekerjaan yang namanya Envisioning Advisor. Jadi Envisioning Advisor ini adalah mereka itu membantu para customer untuk envision how they can take new technology like augmented reality dan menggunakan itu untuk kantornya mereka, untuk perusahaannya mereka gitu. Jadi nanti kedepannya jenis-jenis pekerjaan yang seperti ini itu yang akan justru ada di dunia kita sekarang gitu. Dan selain Envisioning Advisor, di buku ini juga ada pekerjaan-pekerjaan lain yang sepertinya masih belum kedengeran sampai hari ini. Itu seperti facial recognition specialist, augmented reality based architects, dan juga ada IoT data analyst. Bahkan dari 2017 tech giants itu sudah terpikir untuk memiliki jenis-jenis pekerjaan baru yang sifatnya adalah skilled labor. Nah, kita moving on ke subbab berikutnya. Kita bisa selain membahas tentang workforce study dan juga tentang talent gap, yang mengatakan bahwasanya memang Indonesia in particular itu masih sangat amat minim sekali dengan talent-talent yang dibutuhkan di dunia perkembangan teknologi zaman sekarang gitu. Karena transisi ini tuh yang membuat kenapa Indonesia itu mungkin masih sampai hari ini itu memiliki keterbatasan atau gap-gap yang harus kita kejar dengan lebih cepat gitu. Makanya untuk dibandingkan sama negara-negara Asia lainnya mungkin seperti India, yang kita tahu bahwasanya di India itu banyak banget orang-orang yang paham tentang IT, atau jangankan kita bandingin sama negara-negara di Eropa seperti mungkin Rusia atau Ukraine, yang teman-teman pasti udah sering dengar kalau misalnya kalau berhubungan dengan yang namanya cyber attack atau cyber security, itu pasti more or less dari negara-negara seperti itu yang memang mereka tuh paham dan ngerti banget tentang teknologi dan siber tuh seperti apa. Kita masuk ke subbab berikutnya. Subbab berikutnya kita bisa membahas tentang yang namanya cyber security dan juga face recognition gitu. Jadi sebenarnya inti dari buku Tools and Weapons ini adalah Brad Smith tuh ingin mengangkat isu bahwa teknologi itu can be both used dan bisa juga untuk abuse gitu. Nah, kita masuk ke yang face recognition. Jadi di dalam face recognition ini Brad Smith itu mengawali chapter ini dengan mengingatkan kita lagi kembali dengan sebuah film yang dimainkan oleh Tom Cruise yang judulnya adalah Minority Report, yang mana di situ sebenarnya filmnya kurang lebih adalah bagaimana teknologi itu bisa mengeliminasi kriminalitas bahkan sebelum mereka itu emang committed untuk melakukan hal itu gitu. Jadi dalam filmnya Minority Report ini mereka itu bisa melihat vision kedepannya nih orang ini tuh bisa melakukan kejahatan kriminal apa gitu. Jadi sebelum kejahatan itu terjadi, si orang ini tuh udah bisa ketahuan lebih dulu gitu. Jadi sebenarnya makanya kenapa bisa technology can be both used and abused itu untuk eliminate crimes before they committed, but also to abuse people's right kalau misalnya ternyata things go wrong gitu.
Jadi di sinilah yang kita disinilah Brad Smith mengantarkan terhadap teknologi AI dan face recognition dan juga untuk cyber security, di mana sebenarnya yang bisa menyelamatkan kebutuhan antara face recognition dan cyber security itu adalah cuma regulasi. Dan regulasi di setiap negara itu kan berbeda-beda. Yang mana kalau teknologi di setiap negara juga bisa digunakan gitu, sama aja gitu. Mereka bisa berkembang, mereka bisa develop, bisa digunakan, bisa disosialisasikan gitu kan. Tapi yang membedakan adalah satu negara dengan negara yang lain tuh memiliki regulasi yang berbeda-beda gitu. Makanya salah satu usulan yang diangkat temanya dalam buku Tools and Weapons ini adalah bagaimana bisa mengedepankan GDPR atau yang biasa teman-teman kenal dengan yang namanya General Data Protection Regulation. Jadi bagaimana GDPR ini seperti mungkin makna carta tapi dari segi data gitu. Jadi hal ini tuh berawal di tahun 95 ketika di Eropa itu privacy itu menjadi suatu hal yang sangat tabu banget, yang mana pasti teman-teman juga sering ya masuk misalnya ke website gitu kan, ada notification ke consumer bahwa mereka itu harus mendapatkan consent sebelum mereka itu collecting and using the consumers data gitu. Tapi ketika internet itu exploded, orang-orang itu mulai males dan tidak menotis privacy dan punya waktu yang sangat sedikit untuk membaca notification itu gitu. Jadi sebenarnya awareness orang-orang pun masih sangat minim sekali dengan yang namanya cyber security, karena mereka menganggap kayak ya ini kan free goods dan ngapain sih orang itu juga ngoleksi data saya gitu. Toh juga sebenarnya saya rela-rela aja kok kalau untuk ngasih nomor telepon, ngasih alamat email gitu. Padahal sebenarnya data-data itu ya yang biasanya diperjualbelikan, yang dipergunakan oleh banyak orang untuk bisa mengetahui kita lebih lanjut sebenarnya diri kita ini seperti apa gitu. Dari sisi konsumsi, dari bagaimana mendetek wajah kita ketika di video call atau untuk mengunlock handphone, dan yang mana ketika face recognition itu bisa digunakan untuk pemerintah untuk melakukan surveillance mungkin, atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya warga negaranya itu harus mendapatkan konsen untuk bisa dapat digunakan data tersebut gitu. Dan makanya itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa beberapa perusahaan tidak mengizinkan employee-nya untuk menggunakan salah satu teknologi untuk video meeting, yang mana ada isu bahwasanya perusahaan tersebut itu menggunakan data perusahaan yang di dalam rapat itu untuk dijual ke orang lain gitu, yang mana itu adalah sebuah tindakan kriminal sebenarnya. Dan yang menjadi menarik adalah di dalam buku ini Tools and Weapons ini sebenarnya banyak banget hal-hal baru yang saya bisa pelajarin terkait dengan dunia teknologi dan perkembangannya, dan bagaimana sebenarnya sudut pandang kita terhadap teknologi yang sedang berjalan hari ini gitu. Ini bukunya benar-benar sangat edukatif sekali, dan bahasanya pun juga ringan banget. Brad Smith menggunakan bahasa sehari-hari, dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk lebih aware sedikit dengan yang ada yang namanya kejahatan siber, dan bagaimana sebuah privacy data itu memang privacy diri kita sendiri itu kedepannya itu harus dilindungi, baik dari pemerintah ataupun dari diri kita sendiri, teman-teman. Sekian review buku bareng kita kali ini. Di yuk review buku bareng berikutnya kita juga akan ngebahas buku-buku lain yang jauh lebih menarik. Dan semoga yuk review buku bareng ini bisa menemani quarantine days teman-teman. Silakan di like, di subscribe, dan di komen untuk teman-teman yang juga ingin ikut review buku bersama. Dan see you on the next episode. Dadah!